Aku kok agak ngakak-ngakak gimana gitu ya. Nah, di video yang terakhir banyak bilang, "Bang, profit A, B, C." Ya, jangan pas profit doang dipuji ya kan. Pas loss, wah lu nggak bener, katanya Bitcoin mau ke sini, mau ke situ. Analisa lu salah gitu kan. Nah, jadi ya kalau aku sih realistis sama plan aku. Biarpun loss itu kita bisa stop loss dan re-entry untuk mencari titik entry lagi gitu ya. Bukan berarti loss, bukan berarti salah arah gitu. Mungkin areanya aja yang salah, mungkin lebih naik atau lebih turun untuk entry-nya gitu. Gampang. Nah, aku ada sedikit berdebat dengan salah satu subscribers dan tampaknya dia adalah pengikut channel-channel Bullboy juga, tapi dia subscribe aku dan ya sering banget komentar dan komentarnya isinya menyalahkan karena konten aku nggak pernah positif dan selalu bearish gitu. Dan udah jelas kalau dari psikologis dia adalah seorang bear boy. Dia adalah seorang sangkuters. Nah, jadi aku cross check ya, berdebat-debat di di komen dan ternyata kita dapat jawaban. Nah, kita nggak usah spill orangnya ya. Dapat jawaban. Ternyata ya, dia adalah seorang sangkuters ya. Dan dia bilang gini ya, pokoknya kita investasi ya. Makanya investasi aja daripada ribet, daripada pusing, kan kena tipu terus. Katanya yang kena tipu siapa gitu pertanyaannya. Dia beli Bitcoin itu di 32.000, katanya sih 75% dari modalnya ya guys ya. Nah, ini aku mau minta pendapat kalian ya, langsung aja kalian jawab nanti ya. Ini 75% modalnya dan aku nggak tahu 75% dari modalnya itu berapa ya. Misalnya dia punya 100 juta ya. Artinya ya 75 jutanya udah sangkut gitu kan logikanya gitu. Nah, di 32.000 dan dia sisa cash ya. 25%, nggak tahu ini kapan dibelanjainnya. Katanya sih tunggu di bawah dan itu waktu Bitcoin kemarin di 19-an lah, 19-20 lah. Nah, sekarang nggak tahu berapa ya. Nah, udah dan katanya ya mending investasi. Terus aku bilang itu namanya sangkut di 32.000. Terus dia bilang tidak ada kata sangkut di dalam investasi. Tidak ada kata sangkut di dalam investasi. Ulangi ya sekali lagi. Nah, tidak ada kata sangkut di dalam investasi. Ya, pokoknya itu untuk long term katanya. Dan aku udah ngotot itu jelas sangkut. Kalian sendirilah, menurut kalian itu sangkut atau enggak? Logikanya ada dua ya. Misalnya kalian membeli rumah ya, harga rumahnya 300 juta. Dan itu menjadi milik kalian. Kemudian untuk berapa bulan ke depan misalnya atau 6 bulan ke depan harga rumahnya naik nih dari 300 juta yang kalian beli tadi ada yang nawar 350 juta. Nah, ini disebut investasi atau enggak? Nah, kalau menurut aku ini yang disebut investasi. Ya, beda cerita dengan Bitcoin ya yang kalian beli di 32.000. Ya, harganya sekarang berapa? Belasan ribu ya, anggaplah 20.000 sekarang. Nah, kok nilainya makin menurun? Itukah yang disebut investasi? Karena setahu aku investasi itu adalah membeli sebuah aset yang seiring waktu memiliki pertambahan nilai. Dan untuk saat ini ya membeli Bitcoin ya seiring waktu itu malah mengalami penurunan nilai. Apakah itu yang disebut investasi? Tapi kan long term bang, suatu saat 2024, 2025 bisa naik lagi. Iya, memang bisa naik lagi gitu. Tapi pertanyaannya, dia nggak mau ngaku sangkut bos ya. Dia tuh nggak mau dibilang sangkut ya. 32k itu jauh banget loh guys ya. Kita cek ya, di 32.000 Bitcoin udah minus berapa. Nih kita cek nih. Ya, kita cek dulu nih. Waduh, wifi-nya error guys. Nah, 32.000. Nah, mungkin di sini ya. Nah, di sini 32.000. Nah, kita langsung tarik dari measure-nya ya. Kita pakai price range ya. Anggaplah 32.000 berapa ya di sini lah ya. Nah, 31-an lah di sini. Untuk saat ini, ke saat harga sekarang, Bitcoin itu udah minus 39%. Ya, artinya misalnya duitnya tadi 75 juta, ya, itu udah minus hampir 40% minusnya. Apakah itu yang disebut investasi mengalami kerugian lebih dari 20%? Itu kan yang disebut investasi. Dan katanya lagi 25%-nya untuk jaga-jaga. Jaga-jaga di mana, bos? Beli di mana? Dia pasti mau beli di bawah lagi. Nah, kecuali dia beli di bawah, misalnya dia beli nanti di 15.000, kemudian Bitcoin memantul ke 18.000, ya. Itu baru nama investasi. Dibeli dan aset tersebut mengalami kenaikan seiring berjalannya waktu, bukan mengalami minus. Kalian sendirilah coba komen, ini investasi atau sangkut gitu. Dibilang sangkut nggak mau terima.
embel-embelnya long term. Agak lucu ya. Dan jelas yang dilihatnya siapa? YouTuber Bullboy, serok bottom di sini. Ya, serok lagi bottom di sini. Serok lagi ini pasti bottom. Wah, ini koreksi dikit lagi, akumulasi lagi. Wah, ini koreksi lagi, ini buying opportunity, beli. Wah, ini the last dip, ayo ya. Yang punya kesempatan terakhir kali untuk menjadi kaya beli di sini, nanti disuruh beli lagi, nanti turun beli lagi. Ayo DCA lagi. Investasi ke ini? Tanda tanya. Ya semoga yang realistis bisa menjawab. Oke. Nah mungkin agak sedikit panjang intermezzonya dan kita lanjut ke Bitcoinnya aja. Ya. And then ya jadi dari tadi ya banyak yang nanya market kayak gimana, dan jujur Lee ya di time frame 1 day ini baru dead cross. Kalian tahu kan konsekuensi dead cross itu apa? Ya benar sekali ya, nggak perlu disebut-sebut aja dalam hati. Konsekuensi dari dead cross adalah titik. Aku nggak perlu bilang lagi, nanti dibilang ala lu nggak pernah buat konten positif, kontennya bearish melulu. Sekali-sekali dong lihat berita. Bacot, berita itu sama sekali tidak berpengaruh apapun. Sekali-sekali dong lihat data apa sih namanya? Data yang ada di dalam wallet, data apa sih namanya itu aku lupa. Data on chain, wah nggak ngaruh. Emang kalian tahu di data on chain itu kapan orang mau jual atau enggak? Enggak bos, cuman chart inilah yang murni menunjukkan pergerakan orang mau menjual atau mau membeli. Ya, kalian pantau terus ya. Itu sudah misalnya wah hari ini dia nggak jual, masih 32.000 di on chain-nya aman. Besok yang tiba-tiba ngedam, pas kalian cek lagi udah berkurang. Jadi kalian melihat data on chain itu tidak ada antisipasi apapun atau membantu apapun ya. Karena kalian nggak tahu dia mau jualan kapan gitu ya. Jadi realistis lah, jangan goblok gitu sama trading yang dibodoh-bodohi data A, data B, data C. Karena ini murni udah jadi settingan. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah bagaimana kita cara membaca pattern, membaca pola, yang mana pola itu menunjukkan mau naik atau mau turun, dan kalian bisa selamat. Bukan biarpun kalian nggak profit, tapi minimal kalian selamat. Misalnya mau turun, wah ini aku udah membaca ini pattern atau pola-pola rejection. Tapi harganya di bawah, aku mau beli. Kalian bisa menahan diri untuk tidak beli. Karena apa? Ya karena konsekuensinya bisa turun lagi, dan ternyata beberapa saat kemudian beneran turun gitu ya. Jadi cerdas lah dalam trading ya, karena banyak banget sekarang ini cari audiens itu gampang ya. Buat konten positif meskipun keadaan pasar negatif pasti disukai oleh siapa? Semua sangkuter